Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan penjelasan mengenai materi yang baru, yaitu tentang mempelajari teks eksplanasi. Untuk kompetensi dasar yang akan kita raih dalam pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai pengertian dan lain sebagainya tentang apa itu teks eksplanasi, kita ingat kembali tentang materi yang minggu lalu sudah Bapak jelaskan, yaitu tentang teks prosedur. Bahwasanya di sini ada beberapa macam teks prosedur yang harus kita pahami. Di sini ada 3 macam jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur secara sederhana, teks prosedur secara kompleks, dan teks prosedur secara protokol. Nah, yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana adalah sebuah teks prosedur yang hanya dibuat 2 atau 3 cara saja untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Contohnya, langkah-langkah membuat mie goreng, langkah-langkah mematikan komputer, langkah-langkah menghidupkan komputer. Sedangkan teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang berisi tentang tahapan maupun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan suatu hal. Hal yang dimaksud dapat menjadi apa saja, mulai dari menyusun sesuatu yang nantinya akan disajikan dengan cara berurutan, maupun melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan urutan tertentu. Artinya dalam teks prosedur kompleks ini, teks prosedur yang disusun secara berurutan atau selengkap-lengkapnya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Yang dimaksud dengan teks prosedur protokol adalah salah satu jenis teks prosedur yang berisikan tentang tata cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu. Tidak terlalu rumit dan dapat dipahami dengan mudah. Contohnya yaitu cara mencuci tangan, cara menggunakan masker, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang teks eksplanasi, yaitu apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks atau karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang 2 fenomena, yaitu fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang dimaksud dengan fenomena adalah gejala yang dirasakan panca indera dan merupakan sesuatu yang luar biasa. Artinya, tidak setiap hari terjadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu menjelaskan fenomena menggunakan fakta-fakta. Fakta-fakta saling berhubungan secara kausalitas atau sebab akibat. Yang keempat, kausalitas sebab akibat biasa berbentuk penjelasan proses. Yang disebut menjelaskan fenomena, artinya yang sudah Bapak jelaskan bahwasanya teks eksplanasi ini menjelaskan mengenai fenomena-fenomena tertentu, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Selanjutnya, dalam teks eksplanasi itu harus menggunakan fakta-fakta.
Artinya, setiap kita membuat teks eksplanasi, bukti atau penjelasan yang disampaikan harus berdasarkan sebuah fakta yang ada atau berdasarkan pada suatu kebenaran. Selanjutnya, fakta-fakta saling berhubungan secara kausalitas atau sebab akibat. Artinya, penjelasan yang disampaikan dalam teks eksplanasi harus saling berhubungan atau membentuk pola kausalitas atau pola sebab akibat. Selanjutnya, kausalitas sebab akibat biasanya berbentuk penjelasan proses. Nah, artinya setiap sebab dan akibat tentu di dalamnya ada suatu penjelasan tertentu, ada proses penjelasan tertentu. Sebabnya apa, akibatnya apa, sebabnya juga apa. Nah, itu dijelaskan dalam ketika kita membuat teks eksplanasi. Nah, sebagai contoh, mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Mari kita sama-sama membaca teks eksplanasi berikut ini. Dampak merebaknya penyebaran virus COVID-19, coronavirus, yang berasal dari Wuhan, China, mulai mengancam bisnis perhotelan di Denpasar, Bali. Jumlah tamu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot, hingga tingkat hunian hotel di Denpasar berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Godway Hotel Puri Garden, Budi Gunawan, dan kata pengusaha Hotel Diva Bali Iwayan ketika dihubungi Kompas di Denpasar. Nah, dari teks eksplanasi berikut kita bisa melakukan analisis mengenai fenomena, mengenai fakta, dan juga mengenai hal yang berkaitan dengan sebab akibat atau kausalitas. Mari kita lakukan analisis sebagai berikut. Berikut adalah hasil analisis mengenai berita yang tadi disampaikan atau yang tadi kalian baca, yaitu tentang fenomena, fakta, dan kausalitas yang ada dalam berita tersebut. Yang pertama kita bahas adalah tentang fenomena. Fenomena yang bisa kita sampaikan dari berita tersebut adalah mengenai merebaknya penyebaran virus COVID-19 atau coronavirus. Sedangkan fakta yang didapatkan dari berita tersebut adalah tingkat hunian hotel di Denpasar, Bali berkurang hingga 10%. Dapat kita garis bawahi bahwasanya ketika kita mencari fakta dalam berita atau dalam sebuah berita, kita bisa menentukan hal itu fakta adalah bisa dari jumlah angka, bisa dari statistik, bisa dari penjumlahan yang berdasarkan sumber yang jelas. Nah, itu bisa dijadikan sebuah patokan berita tersebut atau kutipan tersebut masuk ke dalam bagian fakta atau berdasarkan suatu kebenaran. Yang ketiga adalah kausalitas sebab akibat. Sebab akibat yang terjadi dalam berita tersebut adalah dampak merebaknya penyebaran virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China mulai mengancam bisnis perhotelan di Denpasar, Bali. Jumlah tamu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat lain sebagainya. Artinya dapat kita simpulkan bahwasanya sebab akibat dari informasi tersebut adalah dari merebaknya penyebaran virus COVID-19, maka mengakibatkan bisnis hotel merosot terjadi di Bali. Nah, itu sebagai akibat dari penyebaran virus. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mencari
atau menemukan gagasan utama dari berita tersebut. Nah, mari kita baca kembali berita yang disampaikan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gagasan utama yang sudah kita dapatkan dari penjelasan di atas adalah tentang pengaruh buruk penyebaran virus COVID-19 terhadap bisnis perhotelan di Denpasar, Bali. Nah, gagasan utama tersebut berada pada kalimat pertama yang disebut sebagai paragraf deduktif. Kalau gagasan utamanya ada pada kalimat di akhir paragraf, yaitu disebut sebagai induktif. Karena ini berada di depan gagasan utamanya, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Untuk latihan sebagai tugas mandiri, di sini silakan kalian pahami dan baca sebuah informasi atau berita tersebut. Kemudian silakan kalian temukan teks eksplanasi berikut berdasarkan fenomenanya apa, fakta-fakta yang didapatkan dari informasi berita itu apa, kausalitas atau hubungan sebab akibat dari berita itu apa, dan silakan nanti kalian tentukan gagasan utama dalam berita tersebut itu pada kalimat yang mana. Silakan untuk pembelajaran kalian tentang menentukan fenomena fakta, kausalitas, dan gagasan utama pada teks eksplanasi. Selamat mengerjakan. Bapak akhiri dalam pembahasan kali ini tentang teks eksplanasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.